tauhid ini. Maka kemudian para muridnya menjawab, nahnu ansarullah. Kamilah murid-muridmu yang akan menolong, membantumu menegakkan kalimat Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah Tuhanmu. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Nabi Isa, sungguh kami muridmu adalah berserah diri sebagai seorang muslim. Nah ini, jadi ketika kemudian Nabi Isa melihat ada kemungkaran, beliau berteriak, wahai kalian Bani Israel, siapa yang mau menjadi pendukungku untuk menjalankan syariat ini, agama ini? Sebagian dari mereka mengatakan, ana, nahnu, kami. Maka Allah mengatakan apa dalam ajarannya kepada baginda Rasul Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, pada masa itu, orang-orang di tengah-tengah Nabiku Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel, wa makaru, mereka membuat makar, tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, iri, benci kepada utusanku Nabi Isa alaihissalam. Wa makarallah, maka aku Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Dan saksikan hari ini wahai Nabi Muhammad, bahwa aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan mereka. Apa yang terjadi? Dari sejak Nabi Isa dianggap sebagai anak zina, sampai sekelompok mereka mengajarkan dia adalah dewa, sampai datangnya Nabi Muhammad, kehidupan mereka tak pernah benar, selalu keliru di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika orang-orang ini membuat makar, ingin membunuh Nabi Isa, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat agar Nabi Isa ini kemudian dieksekusi sebagai pembuat kejahatan dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW menerima pengajaran dari Allah. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladhi kafaru ila yaumil qiyamah. Wahai nabiku Nabi Muhammad, aku pada saat itu berfirman kepada nabiku Isa, wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku angkat engkau dari bumi, serta aku mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Itu penyampaian Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian kepadaku wahai Nabi Isa engkau kembali, aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Setelah Nabi Isa diangkat, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah olehmu, orang-orang yang kufur terhadap Nabi Isa, fa ammal ladzina kafaru fa'u'azzibhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, adapun orang-orang yang kafir terhadap Nabi Isa yang kuutus kepada Bani Israel, aku Tuhan yang mengutusnya akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan azab yang sangat keras di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, sedang mereka tidak memperoleh penolong sedikit pun. Makanya terjadi ketika Allah mengatakan, aku Allah mengazab mereka yang telah menganiaya, berencana untuk membuat makar bagi nabiku. Aku azab mereka dengan azab yang pedih di dunia. Makanya saudara, begitu kita belajar apologet, bertemu dengan saudara-saudara Kristen, mohon maaf nih, di Bible dihantam oleh Yesus, di Bible Kristen dihantam oleh Elohim, di Bible dihantam oleh Paulus, di Bible dihantam oleh Lukas, di Bible Kristen ternyata bermusuhan berat dengan Biblenya itu sendiri. Inilah azab yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku Muhammad, fa ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida.
fid dunya wal akhirah. Wahai Nabiku Muhammad, ketahuilah, orang yang menolak Nabi Isa, aku azab mereka dengan azab yang pedih, bukan di akhirat saja, tapi di dunia ini. Tengoklah mereka. Mereka beragama, melakukan satu prosesi keyakinan keagamaan tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti perintah manusia. Tapi mereka tidak sadar. Kenapa? Mereka mendapatkan azab. Mereka nyata menyembah padanya manusia, tapi mereka nggak sadar. Kenapa? Mereka kena azab. Mereka tidak pernah melakukan prosesi keagamaan atas firman Tuhan yang datang pada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Isa. Tapi mereka menganggap diri mereka justru adalah orang benar, justru adalah orang suci. Kenapa demikian? Aku kenakan azab kepada mereka. Apa sebabnya? Ya, karena mereka membuat makar terhadap nabiku. Mereka berencana membunuh nabiku hanya karena takut miskin, hanya karena takut kerajaannya dirampas oleh penjajah pada kala itu. Jadi, pada kesimpulannya adalah ketika berbicara Nabi Isa alaihissalam, dia adalah nabi kami yang kami beriman kepadanya, yang diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel menolaknya, bahkan membuatnya makar, sehingga nabi kami pun dilantik menjadi Tuhan. Demikian, silakan. Terima kasih Abang Dah, terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Saya suka dengarnya itu. Memang berarti kan pada intinya itu ada dua sosok pribadi antara Yesus, dua sosok pribadi yang sangat berbeda kan. Antara Yesus Kristus dan Nabi Isa, yang dua tokoh yang sangat berbeda ini kan yang jadi perdebatan pada saat ini kan, begitu ya Bang ya? Nah, itu antara apologet Kristen sama apologet Muslim. Nah, menurut saya itu sebenarnya itu tidak perlu lagi. Saya dengar bagus ini, Abang bicara bagus tadi itu kan. Dari awal sampai dia bangkit dia diangkat ke surga juga sama Allah ya kan, sama Allah. Untuk menyucikan dirinya untuk bangkit ke surga. Nah, pasti akan timbul lagi pertanyaan dari saya juga Bang Dah. Mohon maaf jangan tersinggung kalau saya bertanya. Bang. Kalau ada yang salah tolong saya diluruskan dan diterjemahkan aja gitu Bang. Siap. Silakan gitu. Bang. Itu perbedaan kan sangat jauh antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya Nabi Muhammad menjadi dulu namanya Muhammad ya. Muhammad istilahnya namanya seperti itu. Dan pada saat dia menjadi nabi, itu pada saat kapan itu? Abang. Jadi saya belajar lah gitu. Jangan bergeser ke Alkitab ya. Kita semuanya fokus di Al-Qur'an aja seperti itu gitu. Baik. Bangsa daripada tempat di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi nabi adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kemudian Al-Quran menceritakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Ibrahimu rabbi ja'al hadha balada aminan warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu kemudian Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke azab neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wal Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan anaknya Ismail, seraya berdoa, ya Rabb, innaka antas sami'ul alim. Terimalah amal kami, sungguh Engkau lah yang maha mendengar, maha mengetahui. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail
kemudian dilanjutkan, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anakku orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wa bu'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan yang mengajarkan kitab hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pewahyuan Roh Kudus. Wahai nabiku Muhammad, rasulku, nabi penutup. Dulu kakekmu Nabi Ibrahim pernah berdoa kepadaku agar aku mengabulkan untuk mengutus keturunannya menjadi sosok nabi yang membersihkan kaumnya, wa yuzakkihim. Itu Allah datang melalui Roh Kudus menyampaikan itu kepada baginda. Engkau dari sejak kakekmu telah mendoakanmu. Wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Maka pada hari ini ku sampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, orang yang membenci ajaran kakekmu Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Di dunia kakekmu Ibrahim kami pilih sebagai orang yang saleh. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pada masa itu, wahai nabiku, aku berfirman kepadanya, Iskanalahu rabbuhu aslim, wahai Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad, berserah dirilah. Kakekmu menjawab kemudian, aslamtu li rabbil alamin, aku, ya Tuhanku, berserah diri kepada Tuhan alam semesta. Nah, lalu kemudian wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Ibrahim, kakekmu, wahai nabiku, itu berucap kepada anak-anaknya. Apa kata beliau? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang kemudian diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kemudian dipilih Muhammad Rasulullah dan beliau disebut sebagai wa khataman nabiyyin. Itu diceritakan, wahai Nabi Muhammad, aku pilih engkau sebagai utusanku dan aku memilihmu sebagai penutup para nabi. Nah, sejak kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah kemudian awalnya beliau menjadi seorang nabi. Pada saat beliau menjadi seorang nabi, Allah berfirman, wahai nabiku, kakekmu lebih dulu mendoakanmu, meminta kepadaku agar aku kemudian mengutus keturunannya menjadi nabi, dan hari ini aku menunjuk engkau sebagai nabi. Makanya dikatakan, am kuntum syuhada is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, nabi penutupku, kakekmu dulu sudah pernah berdoa kepada aku. Dan kemudian mereka bertanya kepada anak-anak mereka, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Anak-anak mereka
kakekmu wahai Nabiku Muhammad menjawab kepada orang tua mereka, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Siapa dia? Tuhan yang Maha Esa, dan kami seluruhnya berserah diri kepadanya. Makanya saudara, keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail sampai Nabi Ishak, sampai hari ini semuanya berserah diri kepada pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya umat Islam itu menyembah kepada siapa? Ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub. Tuhannya Abraham, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kami tidak menyembah kepada ilah lain. Kami hanya menuju kepada ilah yang datang kepada Bani Israel. Salah satunya yang pernah datang kepada salah satu nabi kami bernama Nabi Musa. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fa husma ataituka wa kun minasyakirin. Aku Tuhan pernah berfirman kepada Nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Apa kataku kepada Nabi Musa tersebut wahai Nabi Muhammad? Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku kepada Bani Israel. Jadi Allah melalui Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sebelum engkau sudah datang Nabi, ada kakekmu bernama Ibrahim, ada kakekmu bernama Ismail, ada kakekmu bernama Ishak, ada yang bernama Musa, ada yang bernama Daud Salomo. Dan pada hari ini aku sempurnakan kenabianmu dengan mengajarkan kesempurnaan dinul Islam sebagai petunjuk dan pembimbing sampai hari kiamat. Itulah Nabi Muhammad mengawali pengajarannya kepada kami umat Islam, menundukkan hukum-hukum di atas muka bumi ini melalui Nabi terakhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Terima kasih Bang Suma. Sama. Bang Suma, apa namanya ini kan di Indonesia ini kan agama ini rata-rata kan impor semua Bang Suma. Benar kan? Siap. Yang Kristen itu dari Israel, yang Muslim itu dari Arab ya, kalau Arab atau Madinah kalau nggak salah. Iya. Nah, yang saya lihat ini kan ada beberapa buku itu dari saya cuma dua buku lah yang saya bertanyakan antara dua buku ini. Buku yang namanya Alkitab itu adalah sejarah. Perjanjian lama itu kan yang menuliskan Nabi Musa, yang menulis untuk perjanjian lama dari kejadian sampai terakhir lupa saya itu apa namanya. Sedangkan yang menulis buku perjanjian baru itu kalau nggak salah itu ada sekitar 40 atau 70 pengikut Yesus. Dan jadilah buku. Nah, buku ini adalah buku ini yang kita namakan sejarah perjalanan para nabi-nabi dengan kesaksian, dengan disaksikan dengan disaksikan sama beberapa orang yang melihat, gitu Bang ya. Dan waktu mereka mencatat tulisan-tulisan ini itu didampingi sama Roh Kudus. Nah, pertanyaannya saya untuk Al-Quran sendiri itu Bang Juna, mohon maaf kalau ada yang salah, itu adanya seperti apa dan terbentuk menjadi satu buku yang dinamakan Al-Quran. Itu apa waktu dikasih wahyunya itu seperti apa yang dikasih sama Allah, wahyu ke Nabi Muhammad pada saat dia tidak bertemu itu saya bertanya itu bertemu langsung dengan Allah atau dia bertemu dengan malaikat Jibril dan Cina. Baik. Nah, setelah itu baru jadilah satu buku yang sekarang yang jadi landasan iman teman-teman muslim itu kan Al-Quran. Gimana sejarahnya seperti apa gitu dan pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara mengenai pewahyuan, saya sebagai muslim melatar belakanginya pemahaman saya dengan Al-Quranul Karim surah Asy-Syura ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Dan tidak patut bagi seorang manusia berkata bahwa Allah, atau beriman bahwa Allah, atau percaya atau mengimani bahwa Allah akan berbicara kepada manusia kecuali dengan perantaraan wahyu. Yang kedua, dengan perantaraan belakang tabir. Dan yang ketiga adalah dengan mengutus para rasul. Makanya kalau kita membaca Bible, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Karena rupa-rupanya Al-Quran memberikan kemudian pernyataan tegas. Wa makana li basharin ayyukallimahullah. Tidak patut seorang manusia bertemu langsung dengan Allah, enggak patut. Mereka para nabi, para rasul menerima wahyu itu melalui 3 metode, 3 cara. Yang pertama melalui perantaraan wahyu. Apa itu melalui perantaraan wahyu? Mimpi. Langsung masuk ke dalam hatinya, langsung masuk ke dalam pikirannya. Atau dari belakang tabir. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah berbicara melalui perantaraan tabir yang ada pada masa itu. Allah bersuara dari balik pohon. Allah bersuara dari semak duri. Allah bersuara dari tiang awan dan seterusnya. Itu tabir. Dan melalui perantaraan malaikat. Itulah yang disebut Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan selayaknya penulis Bible. Selayaknya 70 penulis Perjanjian Lama, 72 penerjemah dari rabi-rabi Yahudi pada abad ketiga penerjemah kitab Tanakh. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti Torah, tidak mengerti Ketubim, tidak mengerti Nefiim dan seterusnya. Beliau enggak ngerti kitabnya Yahudi, beliau enggak mengerti kitabnya orang Roma Yunani, enggak ngerti. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Zabur, Mazmur, Yesaya, bla bla bla, enggak pernah sama sekali. Rasulullah bahkan tidak tahu siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Musa. Rasulullah enggak tahu. Beliau ummi. Tidak sama sekali pernah belajar, tidak pernah sama sekali baca buku. Apalagi kajian. Tidak ada. Seketika kemudian wahyu Allah datang kepada beliau. Itulah yang disebut wahyu. Tidak butuh kesaksian. Tidak butuh penjabaran dari orang lain. Tidak butuh penelitian dan kesaksian-kesaksian orang. Berbicara tentang apa yang diambil. Jadikan sebagai firman. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika menerima wahyu ini, disampaikan kepada halayak banyak. Aku didatangi sosok makhluk. Beliau memerintahkan aku membaca. Bacaannya seperti ini. Lalu informasi itu sampai kepada seorang rabi. Rabi Nasara. Disampaikan, oh, yang datang kepada beliau ini adalah Namus. Yang pernah datang kepada Nabi Musa. Dialah Namus, pembawa hukum. Dialah yang membawa hukum itu yang datang kepada Nabi Muhammad, ya, beliau. Dia ini Nabi. Singkat cerita, pewahyuan berangsur turun. Nabi Muhammad menerima terus selama 22 tahun. Nah, itu yang terjadi kemudian. Sehingga ketika Al-Quran itu datang, di antara pesan Allah kepada Nabi Muhammad, Allah mengatakan apa? Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakan kepada mereka, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, tentang pencipta langit dan bumi, padahal Allah adalah Tuhan kami dan juga adalah Tuhan kalian. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada kami dengan tulus mengabdi diri.
Katakan itu kepada mereka, wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada orang Yahudi dan Nasara. Antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Ataukah orang-orang Yahudi atau orang Nasara mereka berkata, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasara. Kul, katakan kepada mereka, wahai nabiku, wa antum alamu amillah. Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Alamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada pada mereka? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kata Allah, engkau itu nabiku, aku sudah sampaikan kepada mereka, aku akan mengutus engkau. Tapi mereka ingkar. Nah, Nabi Muhammad kemudian menerima wahyu Al-Quranul Karim. Setelah dia menerima, dia memberikan legitimasi kepada umat Islam. Huzu Al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, bla bla bla, dan seterusnya. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Salim, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Jadi dari Rasulullah menerima wahyu, menerima ilham, penglihatan, lalu kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Sedangkan, mohon maaf nih, ketika Anda membahas tentang Bible yang Anda sebut Alkitab, saya katakan kepada saudara, itu bukan firman Tuhan. Dan saya bisa buktikan itu. Itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil pengumpulan informasi-informasi oleh orang yang tidak dikenal yang terjadi tentang Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel. Lalu buku itu disusun dalam bahasa Yunani, diberikan kepada agama di luar daripada agama Yahudi, agama Yesus, disampaikanlah kepada orang-orang Roma dan Yunani. Lahirlah agama Katolik. Jadi Nabi Muhammad, simpulkan 15 detik, Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit melalui perantaraan Roh Kudus. Nabi Muhammad menghafalkan, Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Habis itu mereka sampaikan sampai di Indonesia dan kami imani. Sementara Yesus, Nabi Muhammad, dua-duanya ini adalah sumber firman. Yesus menyampaikan firman untuk Bani Israel, Nabi Muhammad menyampaikan firman untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah, cakupan yang lebih luas ada pada diri Nabi Muhammad, tapi firman yang keluar dari mulutnya terjaga dengan rapi. Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, tapi firman yang keluar dari mulutnya tak ada lagi sampai hari ini. Demikian. Oke, Bang Suma. Terima kasih. Memang kalau Alkitab itu adalah salah satu buku sejarah. Buku sejarah yang memang yang ditulis dan dikumpulkan dan dijadikan satu buku, gitu kan. Nah, saya baru dapat dari Bang Suma ini kalau sebenarnya kan Nabi Muhammad ini kan memang kalau kita sampai sekarang ini kan semua tidak bisa bertemu dengan Allah karena Allah itu maha suci. Kalau kita bisa bertatapan langsung kan mati. Contoh seperti Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa dia ketemu dengan api. Abraham dia mendengar suara seperti itu. Berarti yang saya dapat penjelasan dari Bang Suma itu Nabi Muhammad dia dapat wahyu dari Jibril dan semua apa yang disampaikan itu dihafal sama Nabi Muhammad, gitu kan. Dan jadilah satu buku itu yang namanya Al-Quran. Benar apa tidak? Itu menurut saya seperti itu, gitu kan. Nah, ada satu buku yang namanya Al-Quran yang sekarang yang dipakai landasan untuk teman-teman Muslim ini sebagai pedoman iman. Pertanyaan saya lagi, Bang Suma, mungkin terakhir Bang Suma, kelamaan nanti bosan sama saya. Bang, gak apa-apa. Mau sampai subuh juga gak masalah. Muncullah namanya hadis-hadis, gitu kan. Hadis Al-Barqori, ada berapa hadis, 6 apa 8, saya kurang paham itu. Nah, hadis itu apakah dia mengkerucut dari Al-Quran atau seperti apa? Yang dipakai sebenarnya itu dari Al-Quran sendiri atau dari hadis itu, gitu Bang Suma. Karena hadis itu, yang saya dengar dari Bang Suma itu kan Al-Quran itu adalah
manifestasi dari suara suara Allah yang disampaikan melalui Jibril atau Roh Kudus, disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad. Nah, yang menurut saya antara Al-Quran dengan hadis itu, kalau hadis kan yang dituliskan sama manusia kan, kalau tidak salah itu, Bang Zuma, ya kan. Tapi kalau dengan Al-Quran itu wahyu dari Allah sendiri gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kok masih ada lagi kitab-kitab muncul lagi setelah Al-Quran? Mohon maaf, Bang Zuma, kalau ada yang salah diterjemahkan maksud saya. Gitu. Itu aja, Bang Zuma. Sorry, saya mute karena hujan di sini. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Allah kemudian menjelaskan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan yang keluar dari mulutnya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang keluar dari mulutnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, dan diajarkan allamahu syadidul quwa, diajarkan oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Pertanyaannya muncul kemudian, apa hadits itu? Saya jawab, Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku Tuhan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad menerangkan Al-Quran itu kepada manusia, sehingga manusia mengerti, mengetahui, memikirkan apa yang harus mereka kerjakan, agar manusia mendapatkan penjelasan, penerangan, pembimbingan, pengetahuan, aturan main, dan seterusnya, agar mereka berpikir. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menerangkan isi kandungan. Keterangan Nabi Muhammad akan cakupan isi Al-Quran, itulah yang disebut hadits. Jadi hadits ini adalah isi dari Al-Quran yang diurai oleh baginda. Karena beliau yang menerima Al-Quran, beliau yang punya tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah kalimat-kalimat Allah, kalam ilahi, yang mengerti hanyalah seorang nabi. Maka nabi inilah yang harus menjelaskan isi firman itu, dan penjelasan nabi inilah yang disebut dengan sebutan hadits. Makanya di Islam tidak boleh asal sembarang kemudian mentafsirkan ayat suci Al-Quran. Dia harus didukung oleh penjelasan Rasulullah. Penjelasan Rasulullah inilah yang disebut hadits. Misalnya, perintah salat di dalam Al-Quran. Sallu, kemudian dirikanlah salat, salatlah kalian. Perintah Allah, aqimis salat. Berdirikanlah salat, tegakkan salat itu. Tapi di Al-Quran kemudian hanya mendapatkan pokok perintah. Bagaimana tata cara salat? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai kalian, perintah salat itu kalian harus laksanakan dengan cara seperti engkau melihat aku salat. Jadi seibarat Al-Quran itu adalah bangunan, hadits itu adalah yang menguraikan bangunan itu. Ini tembok, ini dinding, ini lantai, kalau yang ini plafon, ini keramiknya, ini kamar mandinya. Itulah hadits yang menjelaskan isi Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Bible, maaf, tidak bisa duduk sebagai hadits.
Lukas bukan penjelasan Yesus. Markus bukan penjelasan Yesus. Buku Yohanes, buku Matius, surah-surah Paulus bukan penjelasan Yesus. Berarti dia nggak bisa duduk sebagai hadits, apalagi sebagai firman Tuhan. Maka Bible hanya cukup dikatakan sebagai surat kabar yang diberitakan oleh wartawan yang hidup pada masa abad pertama. Silakan, Bu. Bang Suma, terima kasih Bang Suma. Yang berarti kan ada luruskan kalau saya salah nanya ya Bang Suma ya. Soalnya Siap. ini sensitif sekali ini soal jadi Bang Suma. Nggak apa-apa, Bang. Berarti ada yang apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang ada di hadis itu belum tentu ada di Al-Qur'an, begitu ya Bang Suma ya. Jadi dijelaskan lagi Iya. di hadis ya. Begitu Betul. Bang Suma ya. Iya. Oke, udah paham Baik. saya kalau gitu Bang Suma. Terima kasih Masya Allah. semuanya. Terima kasih, Makasih Bang. semuanya. Ya Siap. mudah-mudahan kalau saya melihat ini kan agak miris juga Bang Suma, karena terjadi perdebatan yang berujungnya penghujatan ya kan. Mudah-mudahan lah ke depannya tidak ada lagi seperti yang Amin. sekarang ini Bang Suma. Siap. Saya maunya itu kan saling meluruskan, berdiskusi gitu kan. Iya. Karena betul, Bang. karena masing-masing buku itu kan pasti ada kelemahannya. Misalnya di buku Alkitab juga pasti ada kelemahannya, karena itu kan terjemahan dari Iya. aslinya. Terjemahan dengan bermacam-macam bahasa, ada bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa apa gitu kan. Nah, pasti ada kata-kata di situ yang meleset lah gitu kan terjemahkannya. Nah, seperti di Al-Qur'an juga kan ada beberapa yang tidak ditampilkan di Al-Qur'an, tapi ditampilkan di hadis. Contoh lah misalnya, Iya. contoh kecil aja misalnya kan, di Al-Qur'an disebut Adam, tapi tidak disebut di Siti Hawa. Siti Hawa kalau nggak salah namanya ya. Tapi di hadis itu disebutkan. Nah, itulah kelemahan-kelemahan antara dua buku ini, seperti itu akhirnya terjadi satu perdebatan yang akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi seperti itu Bang Suma. Iya. Baik. Mohon maaf dari saya kalau ada yang menyinggung atau gimana. Itu cuma pertanyaan yang dari saya yang mungkin karena saya tidak tahu gitu Bang Suma. Baik. Buat abang-abang Siap. semua di sini. Oke, saya undur Baik. diri, saya mungkin nyimak Dulu di bawah. Babe, saturun Babe. Iya ya. Tapi kalau Babe bisa memberikan tanggapan Ya. mengenai terjemahan Lembaga Bible Indonesia itu banyak mengambil istilah Al-Quran, pendapat Anda bagaimana? Contoh sekarang seperti begini nih, abang siapa yang ngomong? Abang Habib Andis. ya? Handi Iya. ya? Andis ya. Sekarang ini kan contoh sekarang nih, yang tulisan di kalender itu kan sudah ada berubah itu. Yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih kan sudah berubah. Mungkin tahun 2025 itu kan akan berubah jadi kenaikan Yesus Kristus. Jadi Isa Al-Masih itu kan diganti dengan Yesus. Nanti itu sekarang dalam proses seperti itu, gitu kan. Memang saya baca juga dari beberapa artikel itu memang Allah itu kan Tuhannya dari Muslim, gitu kan. Nah ini menjadi suatu perdebatan antara dua buku ini. Kalau Allah yang di Alkitab ini kan itu bahasa Latin, jadi kita bacanya kan Allah. Tapi karena teman-teman dari Muslim ini terbiasa dengan tulisan Allah itu jadi Allah, nah akhirnya jadi suatu perdebatan. Kalau nggak salah nanti saya pernah baca juga akan ada perubahan nantinya itu semuanya itu, Bang Suma, teman-teman. Mudah-mudahan Iya. nanti. Ini salah satu perdebatan ini, karena salah satu kan mengklaim dari Muslim mengklaim Allah Subhanahu SWT lah gitu. Takut saya salah ngomong. Allah SWT, sedangkan di Kristen Allah. Nah ini jadi perdebatan kan seperti itu kan. Gitu. Jadi masing-masing punya klaim sendiri-sendiri seperti itu. Tapi Bang kalau Hendy. ini Bang tapi kalau masalah klaim-klaim kan harus berdasar. Kalau ALLAH itu kan adalah huruf Latin. Latin. Huruf Latin itu kan Betul. tidak mungkin nongol dengan sendirinya tanpa ada dasar pokoknya. Dari mana kira-kira sumbernya itu? Ya dari Al-Quran Itu kan
Ntar dulu bang, dari original teksnya. Karena kalau ALLAH ini mau dicari di original teks Bible nggak nemu bang. Betul. Sampai dunia ini betul, kiamat. Betul. Ya, betul. Jadi jangan lihat outputnya, lihat sumbernya dari mana kan begitu kalau mau bijak. Betul. Nah, itu Ya, loh. betul. Nah, dipergunakan lagi outputnya seperti itu, salah arti pula lagi. Nama yang disembah umat Islam dijadikan sebutan. Iya, Bahkan karena- diklaim di sana punya anak dan seterusnya. Itu sih dari saya. Iya, Makasih iya, Banyu. iya, Ditanggapi aja Banyu, iya, Mas. iya, iya. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan dilanjut dulu Bang Andi. Ya kalau bisa sih, kalau abang sebagai seorang apa ya namanya ya, orang yang bijak, ya memang seharusnya seperti Hindu dan Buddha itu tidak ada unsur-unsur mengambil istilah-istilah agama orang lain, ya jelas. Begitu juga kalau bisa Ya, himbauan kami jadilah Kristen sebagaimana jati dirinya ya, supaya nggak ada senggol-senggolan. Kasihan, betul. Karena kan kasihan jemaat-jemaat yang nggak belajar menjadi bulan-bulanan ditanyain tiap hari. Iya. Mestinya yang membuat produk ini kan yang harus introspeksi diri. Ya siapakah itu ya lembaga itu kan gitu bang. Kira-kira. betul, betul. Iya, iya, benar. Memang saling mengklaim lah yang antara tulisan ini kan. Ya mudah-mudahan lah seperti yang tertulisnya di kalender itu kan akan berubah. Ini informasinya seperti begitu. Informasinya seperti itu. Mungkin dari Allah akan dirubah, mungkin akan ada kesalahan terjemahan. Karena Alkitab ini terjemahannya kan ke berbagai bahasa, Pak. Bang. Dari Iya, Bang. terjemahan Boleh Bible itu di Bible nggak dilarang. cuma- Bang, Bible nggak dilarang diterjemahkan ke seluruh bahasa. Tuh. Ya tapi Cuma di Indonesia aja tulisannya Allah itu aja. ya gitu. Jangan disesuaikan dengan kayak karena Indonesia ini mayoritas Islam, ya kita pakailah Tuhannya disalahgunakan kan nggak enak juga itu bang. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Itu dari MUI sendiri seperti apa? Mungkin abang-abang sudah menyampaikan semua ke lembaga. Sebenarnya sih kalau menurut orang bijak abangnya ya sebaiknya yang pemakai inilah kan bukan kami pemakainya nih jemaat kan yang make yang membeli malah kan. Mestinya kalau Iya, ada yang Anda beli terus yang Anda beli itu ada kekeliruan ya salah pabrik ya komplain ke pabrik dong. Jangan kita yang di luar Iya. yang komplain. Kan nggak enak Iya, juga iya, Anda iya. pakai terus ada kekeliruan kan. Itu intinya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Ya, memang rencana akan dirubah kok itu kok. Mau diganti sama Allah Elohim itu nanti kan diganti semuanya itu. Seperti itu Kalau- Bang Hendy. Ya kalau kayak Mudah-mudahan nomenklatur kalender kenaikan Yesus Kristus ya itu maju sudah. Yang penting udah tahu umat Islam lagi. Oh kenaikan Isa Al-Masih dulu umat Islam nggak tahu dikira ini hari besar umat Islam. Ternyata kan hari bingung. besar Kristen Iya, betul. gitu. Iya, sudah di Gereja-gereja juga yang bertuliskan gereja Isa Al-Masih ya digantilah jadi Yesus Kristus supaya Ya, umat Islam yang awam itu nggak salah masuk gitu loh. Kan itulah bang, kan kayak jebakan gitu loh. betul. Nah, Karena itu dia. dulu kan terdoktrin kalau Isa Al-Masih itu Yesus gitu kan. Nah, makin ke sini, makin ke sana, makin ke situ baru mereka paham bahwa antara Isa Al-Masih dengan Yesus itu berbeda. Seperti itu. Karena mayoritas muslim ini kan menganggap pada saat itu menganggap kalau Isa Al-Masih itu ya Yesus. Nah, seperti itu akhirnya kalender apa-apa itu disamakan sama Yesus gitu kan. Ternyata Tapi yang jelas gini loh bang, saya potong izin. Kalau umat Islam itu nggak pernah menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus yang Dengan disalib Yesus, itu. betul. Nah, justru Betul. pada misionaris ini, kalau di luar gereja dia menyamakan. Tapi kalau dalam Iya. gereja nggak sama dia. Jadi ada semacam tidak konsisten begitu. Tergantung misi apa yang mau dibawa gitu loh. Nah kalau ini dihilangkan semua, sekiranya ya terjemahan ini mempunyai jati diri aja deh biar jelas gitu loh. Iya, ya Bang. Mudah-mudahan Anda lah, juga nanti kan- mungkin bisa melihat mereka tampil di media. Nggak dilarang ya, kan dijual bebas berhijab, kayak muslimah buka komal, mereka pakai kopiah, pakai busana-busana yang pada umumnya umat Islam pakai sholat Jumat, pakai ke masjid, dipakai juga, gitu loh. Ini ada apa gitu loh? Maksudnya tujuannya apa? Kenapa nggak punya jati diri dalam hal kostum misalnya gitu, supaya jelas perbedaannya. Mungkin gini Bang, mungkin begini. Ini menurut pribadi Ya, saya gimana, ya. Bang?
pribadi saya tidak mewakili semua gitu loh Pak. Jadi mungkin kalau yang abang bilang tadi, mereka yang mohon maaf yang yang berpindah ke agama sebelah kan, dari Muslim ke, itu rata-rata kan agama Muslim ke Kristen kan, rata-rata yang saya lihat ya selama saya lewat. Belum tentu juga bang, banyak yang modus bang, belum tentu. Saya bisa cek, ternyata banyak yang bohong juga bang. Mengaku mengaku murtadin, ternyata enggak. Menurut pribadi Gitu. saya gitu kan. Nah, mereka ini kan mau menunjukkan gitu kan. Ini loh saya dari sebelah pindah ke sebelah. Nah, seperti itu. Memang itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau sudah pindah agama, ya menunjukkan jati diri aslinya aja lah gitu kan. Ya, Seperti itu. Itu kalau menurut saya kan semacam penghinaan seperti itu menurut saya. Nanti kalau saya masuk ke situ, saya ajak ngobrol ke mereka baik-baik juga gitu kan. Seperti itu, Bang Hendy. intinya abang ini setuju ya kalau sampulnya ya diganti jadi Bible lah, jangan Alkitab. Alkitab itu nama lainnya Al-Quran loh bang. Pengertian Bible dengan Alkitab jauh berbeda loh itu. Alkitab itu sebuah buku, kitab suci, nama lain dari Al-Quran. Kalau Bible ya, itu Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Beda banget Ya. artinya bang. Betul. Gitu loh. Memang istilah-istilah ini yang sekarang kan jadi perdebatan, Injil, Bible, Biblos, ya kan, Alkitab gitu kan. Karena terbiasa terucap dari kita orang-orang Nasrani seperti itu. Mana Alkitab kamu? Mana Injil kamu? Terucap, terbiasa dengan ucapan itu gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apalah ke depannya. Gitu Bang Cuma Hendy. kasihan loh bang, saya ini kan ingin membantu saudara-saudara saya ini. Kalau Anda pakai produk lembaga yang satu ini, bawa ke Vatikan, tidak dianggap loh bang. Beda pak, sampulnya aja, ini apa gitu loh. Iya. Ya kan nggak enak gitu loh. Ini kan kita ingin Anda, ya apa yang dipakai di Vatikan, ya samain aja. Ya apa bahasa Inggrisnya misalnya, ya terjemahin ke Indonesia dengan jujur. Coba lihat King James Version bang, nggak ada itu ganggu-ganggu. Di sana itu God, Messenger of God, nggak ada kata-kata Rasul segala macam gitu loh. Bible, Biblika, gitu. Kenapa di Indonesia? Karena ya itu tadi berawal dari mulai dari SD, mulai sekolah minggu dikenalkan LAI punya gitu. Iya, Terus sih, Bang. ya Bang, izin Bang, memang itu perlu dikaji ulang lagi lah, karena terbiasa terucap Abang, pengucapan kita dari saya dari kecil juga, dari kecil kan Kristen, ya kan, selalu terucap, Alkitab kamu mana, dibawa dong, Injil kamu mana, dibaca dong, Bible kamu di mana, disimpan dong, nah seperti begitu. Karena terbiasa mengucap seperti itu, Bang Hendy, gitu loh. Ya nanti kita lihat ke depannya seperti apa nanti kan. Mungkin ada. Ini kalau mau dirubah, memang nggak bisa 1, 2, 3 generasi bang, ya bisa 7 generasi begitu. Iya. Nggak bisa spontan dan instan, nggak bisa. Karena orang udah termindset itu susah dirubah. Tapi apa salahnya bang mulai dari sekarang gitu loh, supaya Anda nanti meninggalkan dunia ini itu ada sejarah yang diingat. Oh dulu pendiri saya Pak Babe, cucu-cucu Anda kita nanti itu, oh ini loh dulu jasa-jasanya. Bisa jelas Kristen itu sendiri, Islam itu sendiri gitu loh. Nah, itu sih kira-kira bang. Ya terima kasih masukannya Bang Hendy. Ya. Terima kasih masukannya. Nanti saya diskusi sama teman-teman. Dan ada wacana ini bang, ada wacana ini terakhir. Kalau bisa teman-teman Kristen, kalau bisa kita gabung gitu, kita suarakan konsensus bersama, terus deklarasi bersama bahwa lembaga Bible Indonesia ya memang harus berbenah supaya punya jati diri, itu aja. Ya, Kalau ini kita suarakan, kalau ini bang kita suarakan bersama, kelihatan nanti siapa penistanya yang sebenarnya kalau masih memakai itu. Oh. Itu dia bang di sana. Itu perlu pengkajian lagi itu, Bang Hendy. Pengkajian lagi yang mereka yang lebih tinggi lah ilmunya mereka kan. Mungkin Bang Suma, abang-abang yang bisa mengkaji ulang lagi dengan bukti-bukti yang ada. Ini loh sebenarnya dari kami seperti ini. Kami tidak sepakat dengan apa yang sama dengan yang dari teman-teman Kristen. Itu perlu kajian lagi Bang. Sebenarnya sih bang, kalau menerjemah itu gampang sekali kalau mau menerjemah. Kan misalnya original teksnya kan Yunani itu ya. Ya ambil aja ke Yunani, translate ke Indonesia, nggak usah ke Arab dulu muter-muter.
Jadi translate itu pakai kamus, nggak perlu pakai iman. Iya, Artinya iya. kalau udah Iya, pakai Bang Hendy. kamus, siapapun di dalamnya pasti independen dan jujur. Tapi kalau pakai iman ada tendensius. Gitu loh. Jadi melawan Iya, iya, kodrat iya. namanya, tidak ilmiah jadinya. Akhirnya menimbulkan Betul, perdebatan dan ya kisruh di akar rumput. Gitu, Bang. betul. Kalau saya sih, kalau misalnya ada perdebatan-perdebatan yang positif ya, perdebatan yang positif, ya saya harap ya seperti inilah yang didiskusikan untuk ketemu jalan keluarnya seperti apa gitu, Bang Hendy. Nah, maksud saya gitu. Dan kalau Bang Hendy mau mengumpulkan teman-teman dari Kristen dan Islam, nah itu antara Islam dan Kristen itu perlu mengkaji ulang lagi, mencari titik temunya, benang merahnya di mana. Kan yang utamanya kan awal mulanya dulu, Bang Hendy. Awal mulanya terjadi ini seperti apa gitu kan? Di mana terjadinya? Pada tahun berapa gitu kan? Tulisan Alkitab yang di buku kami itu bukan Injil yang dituliskan, tapi Alkitab yang ditulis itu. Ya Gitu kalau Bang. ini Mbak saya potong, kalau mau awal mulanya nanti bisa banyak yang koma. Kenapa ya? Karena kalau mau ambil latar belakangnya ya Kristen ini masuk siapa sih yang bawa? Kalau mau sejarah awal mula ya pasti dong kalau nggak Portugis berkesinambungan ke Inggris dan ke Belanda. Belanda membuat satu lembaga Alkitab Hindia Oh, Belanda. Belanda. Ya Belanda Ya, tapi mempunyai Belanda tenaga, entar dulu Bang. Belanda mempunyai tenaga kekuatan penuh ya tanpa diadili orang bisa langsung dieksekusi dengan moncong-moncongnya itu loh. Ya siapa yang mau melawan dia? Kan begitu. Iya. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 1954, lembaga ini diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. 10 tahun kemudian tahun 54. Kemudian tahun 72 revisi pertama atau 74. Tahun 2023 revisi kedua. Tidak ada intervensi lagi, udah merdeka kok. Tapi kok masih ada rada-rada Belandanya di sana gitu loh. Itu maksudnya, Bang. Iya. Iya. Tapi memang Belanda itu kan tidak menyebar agama di Indonesia kan Belanda itu. Cuma karena pada saat itu pemerintahnya kan dia. Jadi dia Gak bisa Bang, gol glory dan gospel Bang, gak bisa dilupakan sejarah. Iya, gitu. Dan mereka Seperti itu, yang Bang Edi. mereka melindungi para misionaris di bawah kekuasaan Belanda. Ada terkenal namanya Russell, ada terkenal namanya Leidecker dan seterusnya. Bahkan menantu dari Presiden Batavia waktu itu Leidecker adalah misionaris paling keren. Dan ya bisa menguasai lembaga ini Bang. Siapa yang mau melawan dia kalau dia menerjemahkan? Lawanlah kau, gitu loh. Dan siapa yang bersahabat dengan mereka? Ya agama ini kan ada semacam perpindahan dari agama Belanda. Mohon maaf ya Bang, ya ini sejarah loh ya, nggak bisa di Iya, Bang. Iya, perpindahan Bang. agama Belanda kepada daerah jajahannya. Alhamdulillah kami umat Islam anti agama Belanda ya, kami memakai agama kami, nenek moyang kami dengan Allahu Akbar mengusir itu. Tapi ada juga yang berhasil. Nah, bahkan gereja-gereja kan terbangun oleh Belanda. Alhamdulillah dengan ajaran Islam dilarang merusak tempat ibadah orang lain. Tetap kita hidup berdampingan. Tapi sudahilah ide-ide Belanda itu, misi-misi yang bisa menimbulkan kekisruhan. Mari kita hidup berdampingan, transparansi yang perlu. Seperti Hindu dan Buddha, tidak ada senggol. Itu aja sih Bang. Makasih. Iya Bang. Iya Bang. Makasih juga Bang. Ya mudah-mudahan lah apa yang diinginkan sama Abang, duduk bersama dengan teman-teman kita dari Kristen. Kalau punya tujuan untuk seperti itu biar tidak terjadi gesekan-gesekan lagi, tidak ada lagi yang namanya saling klaim-mengklaim ya kan. Nah itu bisa duduk bersama nanti seperti apa gitu loh Bang. Mungkin dari abang-abang ini yang bisa menjadi pencetus pertama kan gitu kan. Jadi membangun Komal ini kan menjaring teman-teman dari Kristen untuk bisa bersama-sama kan untuk seperti apa yang diinginkan. Jadi satu tujuan lah seperti itu, Bang Edi, Bang Sumat. Tujuan kami satu, Bang. Ya, kami ingin menjadi saudara Kristen kita di Republik yang kita cintai bersama ini punya jati diri, jelas, tidak berkamuflase dan tidak niru-niru agama lain, itu aja. Supaya jelas. Ya, Bang. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur Indomisasi, kawinisasi. Ya biarkan saja kalau ada umat Islam mau murtad, ya murtad saja. Begitu juga sebaliknya, tapi jangan ada unsur manipulasi gitu loh. Betul. Ya terangin aja kitabnya, ini loh kitab saya seperti ini. Original tesnya Yunani loh, sama Ibrani.
Ya terangin Islam, aja, orang tertarik masuk. Orang nggak suka keluar, kan itu aja. Ya begitulah Al-Quran, begitulah Islam diajarkan bang. Dakwah tertarik monggo, enggak ada masalah. Tapi kalau saya lihat ini di lapangan bang ya, izin ya. Iya, Bible Bang. Bible diganti menjadi Injil. Di dalamnya tulisan Arab. Mirip Al-Quran, beredar kemana-mana. Apa maksudnya coba? Jati dirinya kok hilang? Itu terjemahannya atau apa itu Bang? Terjemahannya dari bahasa Arab atau memang isinya Al-Quran? Tidak ada Yunaninya. Semua isinya adalah bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sampulnya mirip-mirip Al-Quran. Oh, saya belum lihat itu Bang. Udah ada bang. Nanti saya kirim ke abang. Terus kenapa nggak Bible Yunani aja? Biblos bahasa Yunani ke Indonesia. Kan lebih keren. Iya nggak bang? Iya Keren Bang. kan? Iya Bang. Iya, iya, iya. Nanti kita lihat deh seperti apalah. Kalau Abang punya tadi apa namanya tujuan untuk ayo kawan-kawan Kristen, ayo kita sama-sama duduk bersama satu meja, ayo kita bicara gini. Nah, itu bagus tuh Bang. Mungkin Abang Saya salah satu udah- pelopornya. Saya udah ketemu beberapa pendeta. Baru kok 2 hari yang lalu pendeta Yakub Silistio kebetulan waktu 10 tahun yang lalu dijadikan saksi ahli dalam Kristen sendiri menggugat LAI waktu itu. Jadi mereka sudah banyak kok yang mau keluar dari LAI itu. Ada namanya MILT. Mereka udah nggak pakai gitu loh, karena mereka sadar. Itu sih bang dari kami ya. Tapi mohon maaf ini bang, saya nggak bermaksud apa ya. Kami ingin Anda itu menjadi Kristen yang baik, punya Iya, jati diri itu aja. Iya, iya. Ya Bang. Mudah-mudahan lah Bang. Nanti apa yang Abang inginkan sama teman-teman dari Muslim bisa ini kan bisa terjadi gitu kan Bang ya. Oke, terima kasih abang-abang semuanya Terima kasih, Bang. jalan Sama-sama, penjelasannya, Bang Babe. Bang Suma, Iya, iya. semuanya. Mohon maaf kalau ada Sama-sama. kata-kata Terima yang kasih Bang atas menyinggung. kerjasamanya, diskusinya yang sangat luar biasa, yang sangat santun. Assalamualaikum. Oke, ini saya kerja sambil di bawah sambil dengerin ya abang-abang ya. Ya, makasih Be. semuanya. Makasih. Ya, makasih ya. Siap Babe. Iya Tom, selamat Jangan sore Tom. bosan-bosan Bang main ke rumah Muslim. Maksud Kita saya- diskusi sehat kok di sini. Diskusi kayak gini kan asik. Ya, tapi itu Bang Juma itu tergantung siapa. Gitu loh. Nah itu aja sih. Lanjut. Iya, Tom. Selamat sore, Tom. Boleh dibuka mic-nya, Tom? Ada nggak sih kata-kata saya berlebihan, teman-teman? Aman, aman, Bang. Itu sangat kondusif itu. Oke, makasih. Aman Bang Andi, itu sudah sangat bijak dan mengedukasi teman-teman di bawah juga. Bahkan lebih paham dari Kak Game itu. Kata-kata hari ini dari Bang Handi itu. Betul. Buset. Itu saya lihat postingannya Pak Bum Bum itu sudah menyuarakan juga itu. Bang Tom monitor Bang Tom. Selamat sore Bang Tom. Bang Tom monitor. Dibuka mikrofonnya Bang. Bang Tom. Sama ini. Gak nyadar ini kalau dia di atas ini. Bang. Reshuffle aja deh. Kita pakai orang-orang yang mau bekerja. Saya juga heran. Wah, Bang. Bang Tom. Bang. Dibuka mikrofonnya Bang. Nah, apa aku bilang kan nggak nyadar dia kalau dia di atas itu. Udah, iya. sudah saya nggak nyadar. Ya, Bunda Rahma mute dulu, Bunda Rahma. Ya, Bang Amisto, monitor Bang Amisto. Bang Amisto, monitor. Oh, agak lain ku tengok. Wah. Selamat langsung sore. full open cam. Apa kabar semua? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang?
Amisto? Tidak ada yang disampaikan. Agak Soalnya baru lain. bergabung. Agak Sebenarnya lain. Pak Amisto ini sebenarnya yang dia naik ke sini yang Saya ingin Kristen. yang ingin disampaikan itu sudah tersampaikan. Jadi yang mau disampaikan itu kan berupa penyampaian. Karena penyampaian ini sudah tersampaikan, ya nggak perlu disampaikan kan gitu ya Bang Aris. Ya. Mau disampaikan atau disampaikan sama saja. Saya baru Iya. bergabung Dan sudah saya tersampaikan juga. Jadi ngapain disampaikan kan gitu ya? Oke. Jangan lupa teman-teman, topik kita atau hari ini adalah kepedulian sosial kemanusiaan untuk membantu adik kita Fadil dalam pengobatan dia sedang sakit. Anda masih bisa berimpak bersedekah kepada adik kita Fadil melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Dan bagi yang terlanjur ke API yang nggak ada masalah, kita bisa nanti kawin silang. Insya Allah terdeteksi dengan baik dan amanah, kira-kira begitu. Dan satu lagi, Insya Allah. pengumuman saudara-saudara yang ada di Bangka Belitung. Bangka Belitung ini sekedar akan terbentuk DPW Bangka Belitung. Bagi yang berada di Bangka Belitung dan sekitarnya bisa menghubungi saya lewat HP. Nanti saya akan masukkan di grup WA Bangka Belitung. DPW Bangka Belitung. Itu, makasih. Mantap. Oh iya begitu ya. Ini di room apa ya ini? Ini Mau disampaikan tapi ini ini room apa? room diskusi lintas agama Pak Amisto. Anda agamanya apa? Saya Kristen dan itu Oten setia sekali. dia, baunya Oh, aja iya. bau oten. Oh, pasien padahal Bu ya. Ini Ada- bukan sembarang, ini asli. Ada yang mau tidak disampaikan? Memang tidak ada. Saya mau turun saja karena di sini mungkin ruangan yang bisa membuli-buli orang lain. Apa? Dan itu bukan Ruangan bisa apa? ini kan ruangan yang biasa membuli-buli agama lain kan. Oh, justru agama Anda yang membuli agama orang lain. Lihat terjemahannya penuh bulian. Anda kurang membaca siapa yang mungkin bilang? Bang. Mungkin kurang membaca. Kita ini tukang membaca. Ya, coba Bahkan itu. lebih dari Anda. Bungkusnya apa itu? Apa namanya? Alkitab. Alkitab artinya apa, Bang? Saya tidak pernah baca Sampul Bang Andi, Sampulnya. Nah, sampulnya apa itu Tapi Alkitab saya itu? tidak pernah membaca orang Islam. Ya, Islam katanya punya. nggak. Karena Terus itu Anda bukan- naik ke sini ngapa? karena Nggak itu punya bukan ilmu. ajaran saya. Nggak punya ilmu Sampulnya kayak aja kamu udah itu biasa. sampulnya aja udah membuli berbohong tuh. Belum isinya. Waduh, jangan dulu bilang bully-bully, Bang. Kalau bully-bully boleh, kalau bully-bully jangan. Gue bisa buktikan kok. Yang kau pegang itu penuh intrik-intrik misionaris, tepu-tepu kok. Gue bisa buktikan itu. Lu kencang, gue kencang bro. Lu baik, gue baik. Betul. Itu namanya mengklaim sepihak. Kalau Amisto mengatakan dia bully-bully, kita mengatakan Amisto bolo-bolo. Boleh. Emang jujur itu sulit ya? Jujur kok susah amat sih. Ya kalau kejujuran itu diterapkan sudah Islam semua buangan di dunia ini. Ya juga ya. Benar juga ya. Boleh berpolitik, boleh berstrategi, tapi hal-hal yang tidak terlalu substansi mengenai akidah. Misalnya strategi
mempertahankan harga diri boleh. Strategi mempertahankan kemerdekaan dalam di bawah koridor undang-undang ya boleh. Ya. Ada maling datang ke rumah atau ada seorang mengancam mencari seseorang dalam rumah, boleh berbohong, orangnya nggak ada yang lu cari, boleh. Itu namanya boleh. Tapi kalau dalam hal seperti ini kok boleh-bolehin semua ya. Itu namanya strategi kebablasan. Dan mudah terbaca coy. Sekarang dulu mungkin nggak bisa terbaca. Karena media sosialnya, internetnya belum sampai dari pelosok tanah air. Sekarang orang buka HP udah bisa. Dulu memang Anda yang berjaya. Karena Anda aktif di lapangan. Bapak-bapak pergi ngantor, lu serang ibu-ibu yang sedang masak. Atau ngetok pintu. Orang yang nggak buka, lu taruh brosur di pagar. Itu yang lu lakuin dulu. Karena memang ada programnya begitu. Justru kalau nggak kerja begitu, kau nanti dipecat. Dan kalau berhasil, ya dapat cuan. Tapi sekarang udah nggak bisa bro. Jamaah udah keterbukaan, ya kami datang ya untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami yang kayak begini-beginian ya waspada dan waspada. Itu misionaris memang selalu datang kapan saja. Bagaimana cara menangkalnya? Ya tentu melalui diskusi lintas agama ini. Perlu tidak ada salahnya Anda belajar kitab yang dia bawa. Kalau sudah Anda tahu kitab yang dia bawa, ya nggak mungkin dong Anda mau membelinya. Nggak mungkin dong Anda mau meyakininya. Karena nggak mungkin Anda membeli kucing dalam karung. Sepatu aja lu beli kok diperiksa dulu, apalagi yang kayak begini yang akidah. Untuk itu perlu ilmu, makanya saudara-saudara yang awam, ya HP Anda itu terus paketannya misalnya 100.000 per bulan, ya dipakailah ke hal positif. Caranya bagaimana ya? Dengar dakwah-dakwah para Ustadz Abdul Somad, Adi Daya, siapapun itu. Dengerin, terus ada diskusi lintas agama. Ada Oten menjelaskan, dicatat. Ada Bang Juma menjawab, dan seterusnya dicatat. Supaya dia datang, lu buka tuh catatan lu. Siapa lu? Langsung tanya, lu jual apa? Gitu. Dilarang menyebarkan agama yang sudah, orang yang sudah beragama. Itu dulu undang-undangnya lu katanya dia. Itu ya, jadi HP itu dipergunakan dengan baik. Hal positif saja. Sian lu beli pulsa banyak-banyak tiap tahun, tapi pakai main slot. Waduh. Siapa yang suka main slot? Acungkan tangan. Pakai pas. Oke, pas. Udahlah main slot. Dengarilah ceramah-ceramah Ustadz. Mendengarkan itu termasuk amal jariah juga loh. Kalau lo udah mendengarkan, terus lu ajarkan kepada orang lain. Sehingga orang lain itu juga mengerti dan mereka mengerti dan mengajarkan lagi kan, berkesinambungan. Itu amal jariah loh itu. Kira-kira begitu teman. Ini saya ngomong apa sih kira-kira? Ada yang ngerti nggak? Ngerti banget. Iya, Oke. inspirasi kan. Ya silakan. Bang Fandi monitor, Bang Fandi. Turun dia. Bang Letpos. Iya bang. Bang, ya. Ada yang mau disampaikan. Kalau boleh tahu Bang Letpos ini ke masjid atau ke gereja Bang? Alhamdulillah masjid bang. Oh, ke masjid. Siap. Ada yang mau disampaikan Abangku? Gimana bang? Ada yang mau disampaikan? Nah, tunggu oten-oten naik aja dulu bang. Cuma agak lain ku tengok bah. Banyak bahan Halo, kita. ya. Saya mau nanya si Letep ini. Tep. Lu kan Siap, sering Bang. ke masjid tuh. Yal. Saya mau nanya, lu pernah nukar sendal nggak ke masjid? Aduh, ini bahaya ini. Gua nanya jujur. Tidak. Bang, dosa bang. Oke, Itu enggak. cari pahala bang. Enggak bercanda bang, Dosa. bercanda. Canda ya bang. Aduh, Masya Allah, astagfirullah. Iya. Saya mau nanya sama Bung Letpos.
Ya bang. Ya, abang bilang nunggu Oten. Jadi kami di atas ini nunggu apa? Nunggu usul lagi kurus. Soalnya di sini Bang ada namanya Bang Dalbo ini, beliau itu jabatannya Wakatindal. Hati Bang, ngerti nggak artinya Wakatindal? Apa bang? Wakil Kepala Penitipan Sendal. Nah beliau nih Bang Dalbo nih. Hati-hati Bang. Iya bang. Kalau saya ini masih kuliah bang. Wih, kuliah semester berapa ya? Semester 1 nggak lulus. Gimana sih semester 1 nggak lulus? Iya, soalnya ini masih nakal bang di kuliah. Kuliah jurusan perdagingan. Apa ada perdagingan? Nggak ada lah perdagingan. Loh, ada Oten kan bilang perdagingan. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Ah, Udah diam dulu ya. siap bang. Kuslan, sambit dulu. Pak Kus. Pak Kus. Pak Kus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah diterima Sama-sama di Bang. Komal ini. Iya. Ya Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan abangku. Lanjut dulu sambil menyimak. Sambil Siapa menyimak. tahu ada ucapan untuk Bang Andi, karena Bang Andi hari ini ulang tahun, Bang. Oh, Masya Allah. Barakallahu fi umrik Bang Handi, selebes. Oh, tiap hari ulang tahunnya nggak apa-apa lah. Yang penting dapat. Insya Allah. Yang penting nggak ada yang minta Iya. nomor rekeningnya. Yes. Makasih Pak Kuslan di mana Ya, Bang? gimana Bang? Ampana, Kuslan? Ampana Saya Poso. di Sulawesi Tengah, iya. Iya Ampana. Sultan. Dulu kalau kita dari Sulawesi Selatan itu pasti lewat Ampana itu. Kalau ke Palu. Oh iya benar. Sehat selalu ya Bang di sana ya Bang ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Jangan lupa Bang, kebun kopi dirawat. Itu aset. Oh iya. Tapi kebun kopinya dari sini masih agak jauh. Bang Andi dia mau jual tanah tuh. Tanah Iya di benar mana? Bang. Ya, tanah gimana? Tanah di belakang rumah katanya mau dijual. Enggak. Ya udahlah Bang. Apalagi tanah wakaf jangan dijual ya Bang. Ya enggak lah. Canda ya Bang. Ada lagi nggak sih? Naikin dong, aduh. Tapi sekarang sudah enggak pernah lagi yang jualan-jualan itu ya. Yang kalau acara-acara momen tertentu ada yang jualan aksesoris terus di dalamnya ada salib-salib begitu ya. Kemarin Banyak ada begitu. Bang. Kami Oh, malah masih ada ya? didatangin. Kami malah didatangin. Saat kita lagi rehat, persiapan pulang, datang dia bawa baju. Wah. Terus pas pulang kita buka bajunya, buset dah. Isinya kayak gitu-gitu ya, dimusnahkan lah, marah dia. Ya kalau udah ngasih nih ya kita bakar, kita musnahkan, kenapa lo yang marah? Iya. Pakai mau dilaporin pula lagi. Biasa masih banyak itu Bang. Waspada aja ya, apalagi di daerah Anda itu loh. Iya. Saya udah lama di sana dulu Bang, itu apa ya namanya ya? Di tempat Anda itu. Bolak-balik dari situ ke Donggala. Kalau di sini itu di daerah perbatasan itu Bang, di daerah perbatasan di Morowali dengan Ampana atau Junauna. Iya Bang. Tapi untungnya sudah dihandle sama teman-teman yang dari Dewan Dakwah. Terus semangat ya Bang. Iya. Masih ada yang mau disampaikan Bang Kuslan? Bang Kuslan? Iya. Iya, masih ada Bang Kuslan yang mau sudah disampaikan. mengucapkan Kebetulan selamat saya sama putus Bang satu Andi. kursi, Bang. Udah mengucapkan.
Udah. Siap. Ya, semoga semua apologet di API selalu sehat walafiat, selalu menyebarkan Amin, dan amin. menyiarkan ajaran Yesus yang sebenarnya yang murninya. Iya, ya, amin, amin. Terima kasih. Sama-sama Bang Kuslan. Izin Bang ya. Kita butuh kursi. Izin Bang. Maaf. Afwan Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Right. Apa nih Bang Handi? Jom saya belanja makan di Malaysia. Maksudnya apa ya? Dia ngajak makan. Oh, ajak makan di Malaysia. Ayo makan ke Malaysia. Ayo. Udah, kirim mentahannya aja. Kirim mentahannya aja. Kalau Malaysia mata uangnya apa sih? Ringgit. Ringgitnya aja dibawa ke Indonesia. 1 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit. Ringgitnya aja dibawa ke Kan dia Indonesia. dengar Bang Handi. Bang Handi kan dia dengar bahwa Bang Handi ini ulang tahun, makanya mau ditraktir dia. Oh, ya gimana? Berat di ongkos kalau aku ke Malaysia mau makan doang pulang lagi. Mending gua pulang ke Bone, kampung gua. Ketemu leluhur di sana. Udah lama nih, gak pulang kampung. Halo, Watang Poni. Halo Malujina. Halo Palaka. Halo Arasoi. Halo BTN. Aduh, banyak banget. Halo. Sehat selalu sekampung di Bone. Yang Bone dibawa, Bone. Halo Malili. Karena kita mau buat api di DM saya ya, yang khusus orang Bone dibawa. Di DM kalau mau masuk anggota api. Bone paling banyak itu. Ya, hubungi Bang Dalbo ya, saudaraku yang di Bone. Ya sudah ada 100 anggotanya, tapi saya belum ini. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan kita malam minggu pertemuan dulu. Mantap. Sengkang juga gabung sama Bone lah. Sengkang, Bone, Wajo, Bosowala. Iya, Bone Sopeng Wajo. Bosowasi. Ya, Bosowasi. Yang di Takalala, ayo. Bone. Takalala, Cabenge. Ayo, Sengkang, Puloe, Solo. Ayo, rapat. Wajo Sopeng, gabung. Wajo, Sengkang, Danau Tempe. Baru masuk ke Sulsel. Masuk ke api Sulsel. Baru di mana ini? Baru. Waduh, dari baru mana ya? Bang Koso. Oh, Lantok Dempa Sewang. Benar itu Lantok Dempa Sewang. Baru, Pangkep. Mamuju kejauhan, masuk di Sulsel aja. Mamuju. Jaksel, Jakarta, masuk di Jabodetabek. Oh, baru kota. Ya baru kota kan Dulu Bang Handi. ada Sumpah Binangai. Yang orang Bone dibawa, DM saya. Yang Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, DM saya. Kita buat grup, nanti kita pertemuan ya. Dulu di baru itu aku pernah main bola di Sumpah Minanga itu ada lapangan. Di Takalala juga pernah. Pinrang juga pernah. Gitu loh. Mamuju, mana ada Mamuju samping IKN? Oh. Bone, oh lah Cokong tuh. Kampung lu, Bo. Wah, Rembo. Lah Cokong tuh. Nah, DM saja saya ya. Sertakan nomor WA. Kalau mau lihat rumahku tuh ya, di Malujena ada tuh. Tempatnya Petampone itu kan
rumahnya bapaknya Pak JK almarhum ya. Nah itu tetangga sama rumah saya. Terus aku lama di DI Panjaitan tuh, di paling sudut tuh. Depannya SMP 2 ya sekarang itu, Boy ya. DI Panjaitan. Iya, Iya betul. SMP. SMP 4, SMP 2, dulu Jalan Teduh. Ya Jalan Teduh dulu sekarang udah berubah DI Panjaitan. Iya, betul. Itu yang ada di bawah itu dari Lacokong. Sorowako, Maluku Utara, mantap. Malaysia hadir, Mas Samba, oh mantap Mas Samba itu. Gelis-gelis atuh aww-nya Mas Samba. Kedua nih, orang Bone nih. Orang Bone yang ada daerah Bone Kabupaten Cina. Nah, silakan berangkat. Ada Cina di Bone. Ada. Hadir. Pontianak, Bogor. Kolaka. Kolaka itu daerah dari Bajoe kan nyebrang cuma berapa jam sekarang ya? Kapal cepat ya? Ke Kolaka. 7 jam ya. Pomala baru Kendari. Pomala baru Kendari. Pomala itu tanahnya merah. Oh ya ada Hong Kong, Burundi, Somalia, buset deh. Serang. Ada Somalia. Ada Cabenge juga, Cabenge. Aduh, ada Saranjana juga tuh. Teman-teman orang Bugis, siapapun Anda atau siapapun, ya aku butuh subscribe di YouTube gue ini bukan promo ya. Untuk mencapai 100.000, ya cari dong Handi Slebes Channel, di subscribe. Ya Handi Slebes Channel di YouTube, di subscribe. Awas lo kalau enggak. Dikit lagi jadi 100.000. Bersedia nggak nih? Bersediakah saudara-saudara semua di sini? Subscribe Handi Slebes Channel. Sopeng, Jepang, Madura, Uganda. Oh udah. Yang udah makasih. Oh Purani Beng. Oke. Oh Purani itu. Ya Purani. Sedih boh. Ya Purani itu. Woi Bajoe itu ada itu Bajoe. Boh ada Bajoe boh. Woi Bajoe itu ada itu Bajoe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bajoe, di DM ya Bajoe. Salam kenal dari Manado, Bang. Wih Manado nggak ada Dak? Iya, Bang. Sama aja tuh orang Manado Dak. Manado di mana nggak nah? Kita Bitung, Bang. Bitung. Oh Bitung. Tapi asal Gorontalo. Oh Gorontalo. Mantap. Ini ada di bawah ini Bang Handi. Coba inspirasi disapa juga. 1 jam dari Manado ke Bitung. Orang ada di Manado sekarang yang di Malalayak. Jumpa dengan kita. OT-nya disapa dulu, Bang. Ada OT-nya disapa. Oh, Sablang. Oh, Blang. Halo. Oh, salah satu. Halo juga. Halo. Bisa bicara? Oh, dia lagi nyelam ini. Assalamualaikum. Waalaikum. Saya dengar, Bang. Ya, halo. Bisa dengar? Iya, halo. Bisa. Halo, siapa di sana? Aduh, kayaknya hujan gede ini. Aman. Halo, bisa bicara? Aduh, ini abangnya lagi skydiving ini, lagi nyelam live